yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu di situ maksudnya dua-dua ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa arba'i ba'daha, dan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan orang tersebut dimakan api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas tentang sholat, kemudian zikir sesudah sholat, baik sholat berjamaah atau sholat sendiri. Lalu kemudian zikirnya juga sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan. Zikir-zikir apa saja yang menjadi kesunnahan, kemudian yang berkaitan dengan itu doa. Sesudah kita selesai berdoa, selesai sholat, berarti biasa kita melakukan sholat sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini pula kita membahas tentang sholat-sholat sunnah, sholat-sholat seputar sholat-sholat sunnah, baik dia qobaliyah ataupun ba'diyah. Ini penting untuk kita ketahui, karena sholat qobaliyah dan ba'diyah itu, Bapak Ibu, itu untuk menutupi sholat-sholat kita yang kurang dalam sholat-sholat fardu kita. Jadi nyadar kita bahwa sholat kita ini memang tak khusyuk, tapi Allah berikan kesempatan untuk memperbanyak sholat sunnah lainnya, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita pada sholat yang wajib. Pertama, kita mulai dulu dari sholat zuhur, bahwa hadis Rasulullah SAW kita baca dalam Sunan At-Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man hafadha ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa, kata Rasulullah, yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu di situ maksudnya dua-dua ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa arba'i ba'daha, dan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan orang tersebut dimakan api neraka. Selama ini kan kita tahu ada yang 2 sebelum zuhur atau 4 sebelum zuhur. Ini 4 sebelum zuhur, 4 pula sesudah zuhur. Kalau diamalkan itu, Allah haramkan seseorang hamba untuk masuk ke dalam neraka. Hadisnya jelas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Berarti kalau 4 sebelum zuhur 22 salam, 4 sesudah zuhur 22 salam, berarti jumlahnya sudah berapa? 8. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sesudah sholat zuhur, kita sholat apa? Sholat asyar. Sholat asyar. Maka kita baca pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tadi hadis yang ke 427. Sekarang kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke 430. Ya. An Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Selama ini kan 2. Ini hadisnya ini, Pak. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. 2 salam, lalu kemudian 2 salam kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti 8 tambah 4 sudah 10. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu salat maghrib. An Anas radhiyallahu an, ini hadis ini dari sahabat Nabi Anas, semoga Allah meridhoinya. Kana yusalli rak'ataini ba'da ghurubis syamsi. Ini maghrib ya, Pak ya. Kami, kata Anas bin Malik, sebelum salat maghrib itu salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kalau di beberapa daerah Bapak Ibu itu ada salat sebelum maghrib. Daerah Kilan itu saya pernah ngisi kajian di sana, itu ada salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi jangan heran kita nanti kalau ada kemudian di satu daerah mereka begitu selesai azan salat dahulu. Hadisnya mengamalkan ini nih. Maka Sallallahu alaihi wasallam yarona, Rasulullah SAW melihat kami. Falam ya'muruna walam yanhana. Maka Rasulullah SAW tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami. Jadi sahabat Anas bin Malik menceritakan ketika mereka sholat sunnah sebelum maghrib, Rasulullah melihat, Rasulullah tidak melarang, dan kemudian Rasulullah SAW juga tidak menyuruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ternyata sesudah sholat, sebelum sholat maghrib itu ada sholat sunnah. Tapi kalau di daerah itu kemudian tak diamalkan, kita pula sholat sunnah, maka akan menjadi janggal, ya. Apalagi gara-gara kita sholat sunnah pula ditunda pula sholat maghrib. Kalau di tempat kita ini kan tak ada. Nanti kita ke tempat mana-mana atau dimanapun, maka kemudian jangan kita heran. Ternyata ada memang sholat sunnah sebelum maghrib. Nanti kita hitung berapa jumlahnya semuanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mendukung ini kita lihat pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu, apa? An Abdullah al-Muzani, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, sallu qabla salatil maghrib. Rasulullah, salat sunnahlah kalian sebelum salat maghrib. Qala fis tsalisati. Rasulullah berkata itu 3 kali. Salat sunnahlah kalian sebelum salat maghrib. Salat sunnahlah kalian sebelum salat maghrib. Salat sunnahlah kalian sebelum salat maghrib. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kemudian karahyata ayyat takhidhahan nasa sunnah. Karena apa? Karena dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu sesuatu sunnah yang muakkad dianggap oleh umat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalau mau sholat sunnah, kalau mau tidak, ya tidak, terserah. Ini kemudian hadis yang mendukung pula, ternyata memang ada sholat sunnah sebelum maghrib. Sekarang sesudah maghrib isya. Bapak Ibu,
An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanain as-shalah. Baina kulli adzanain shalah. Baina kulli adzanain as-shalah. Setiap selesai dua azan itu ada salat sunnah. Setiap selesai ada dua azan ada salat sunnah. Setiap selesai ada dua azan ada salat sunnah. Apa dua azan itu? Ya, antara azan dan iqamah. Itu kan azan. Azan pertama itu namanya azan. Yang iqamah itu sebenarnya azan dua. Azan yang kedua juga azan juga namanya. Jadi di antara setiap azan maka kemudian ada salat sunnah. Maka inilah para ulama menjelaskan yang menjadi dalil bahwa salat sunnah sebelum isya itu ada. Nah, berarti 2 rakaat sebelum isya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan nanti bahwa 2 rakaat pula sesudah salat isya. Sekarang subuh. Subuh ini sudah terkenal sekali. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ra'atul fajri, 2 rakaat fajar yakni sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karenanya Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal salat sunnah sebelum subuh itu. Karena itu pahalanya Masya Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang terkaya di dunia ini, Bill Gates, tapi belum punya dia dunia ini. Seisinya belum punya dia. Masih banyak yang belum punya, walaupun dia orang kaya. Tapi kalau ada seseorang ketika dia datang sholat subuh, lalu kemudian dia sholat sunnah, itu dia adalah orang yang paling terkaya dari segala-galanya. Maka jangan tinggal itu. Maka ulama menjelaskan, dulu pertama sudah pernah kita jelaskan, kalau seandainya tinggal pun ada sholat sunnah yang boleh dikodo, sholat sunnah itu boleh dikodo. Apa itu? Sholat sunnah sebelum subuh. Karena saking pentingnya sholat sunnah sebelum subuh itu. Tak sempat kita sholat subuh, qobaliyah subuh, maka kemudian sesudah sholat subuh nanti boleh kita ganti qobaliyah subuh ini. Kenapa? Karena pahalanya Masya Allah luar biasa. Kalau seandainya pun begitu kita masuk ke dalam masjid, kita lihat 1 menit lagi sudah mau masuk sholat subuh, sudah akan dikumandangkan qomat, maka kemudian kita kejar sholat sunnah masih boleh. Dan kita kira-kira, kalau seandainya kita kira-kira masih dapat kita rakaat pertama, imam membaca agak panjang pada rakaat pertama, boleh kita kejar lagi sholat sunnah qobaliyah subuh ini. Karena saking pentingnya Pak. Makanya kemudian sebelum sholat subuh itu kan itu biasa agak panjang ayatnya. Kalau rasa-rasanya mampu kita kejar, kan terlambat namanya itu, ya kecepatan 120 lah kan. Kejar saja. Al-Fatihah sampai selesai Al-Fatihah dhalin amin. Udah ruku. Begitu rukuk sekali saja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terlalu panjang, subhanallah, selesai, bangkit lagi, main cepat aja kan. Saking pentingnya sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan. Jadi berapa jumlahnya semuanya Bapak Ibu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 8. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlah keseluruhannya 22 rakaat salat sunnah, qobaliyah dan ba'diyah di antara salat yang 5 waktu. Nanti kita jelaskan pula besok pada pertemuan berikutnya insyaallah apa kemudian salat-salat sunnah sehingga kemudian dijamin bagi kita satu istana di surga insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.